Selamat malam. Perkenalkan, saya Ahmad Mutakin, founder dari website investory.id. Kali ini mungkin konsepnya saya hanya akan seperti bercerita saja. Saya ingin membagikan kepada teman-teman sebuah saham yang menurut saya itu berpotensi menjadi beggar. Karena secara fundamental kinerjanya bagus, nominal harganya juga masih murah karena di kisaran 170-an, dan secara valuasi menurut Graham Number juga masih murah. Nanti di akhir video juga akan saya berikan berapa harga wajarnya dan berapa MOS-nya, karena MOS ini juga nanti akan sangat penting kita gunakan untuk menentukan kapan titik belinya dan kapan titik jualnya. Nama perusahaannya adalah PT Indopoli Swakarsa Industri. Kode tikernya adalah IPOL. Bisnis dari IPOL adalah pembuatan plastik BOPP dan BOPET untuk industri kemasan. Perusahaan memproduksi plastik yang digunakan dalam kemasan rokok, kemasan makanan, kemasan non-makanan, media grafis, kemasan hijau, label, dan tujuan khusus lainnya. Jika teman-teman memperhatikan bahwa bisnis ini adalah bisnis dari IPOL, ini adalah industri kemasan, nanti kita akan melihat bahwa ada kejutan dari IPOL ini, yaitu siapa salah satu pelanggan terbesarnya. Sebelum memasuki ke rasio-rasio yang diperlukan, hal yang pertama biasanya saya cari dari sebuah saham adalah EPS, earning per share. Dengan melihat EPS ini, kita sebenarnya sudah tahu bahwa bagaimana dengan bisnisnya, penjualan, beban usaha, dan lain-lain. Memang nanti ada beberapa hal yang bisa menjadi berubah, tapi khusus IPOL ini sifatnya stabil. IPS dari IPOL ini lumayan meningkat, walaupun dari 2018 ke 2019 terlihat menurun dari 0,00075 menjadi 0,00066. Tapi ada kabar bahagia bahwa di tahun 2020, di tahun di mana ada pandemi corona, bisnis IPOL justru meningkat dari 0,00066 menjadi 0,00122 atau hampir 100%. Sedangkan di tahun 2021 sampai di kuartal 2 2021, IPS tahunannya atau annualisnya sudah 0,00145. Saat artikel ini ditayangkan, IPOL itu masih di harga 162 dan belum melakukan update untuk LK yang ketiga. Jadi kita sama-sama bisa menantikan seperti apa kinerja dari IPS IPOL di kuartal 3. Jika melihat secara TTM, harusnya kuartal 3 lumayan tinggi karena di tahun 2018 ada 12, 2019 dapat 0,00013, di 2020 28, kalaupun misalnya nanti di 2021 juga 28, sudah lumayan signifikan. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu book value. Kenapa book value? Karena nantinya akan digunakan untuk menghitung harga wajar. Selain itu, book value juga menunjukkan nilai asli dari IPOL ini, karena book value sendiri adalah total aset dikurangi oleh hutang. Dan di sini book value dari IPOL adalah 0,0266. Kita juga harus melihat progres dari book value sendiri seperti apa. Nah, progres book value dari IPOL jika kita melihat dari 2010 terus mengalami tren kenaikan. Ini sangat bagus karena artinya memang perusahaannya stabil meningkat, tren meningkat. Selanjutnya adalah harga wajar. EPS di 2021 yang disetahunkan,
Jika dikali 14 dari 0,00145 dikali 14.000 sama dengan 20,3 rupiah. Sedangkan book value-nya 0,0266 jika dikali dengan 14.000 rupiah menjadi 372,4. Maka harga wajar Graham number adalah 412 rupiah. Harga sekarang saat video ini dibuat 162. Dengan harga 162 dan target harga wajar 412, artinya masih ada MOS sekitar 154%. Artinya kita masih bisa berpotensi beggar dengan hanya menunggu dari harga wajarnya. Teman-teman juga nanti bisa melihat untuk kalkulator harga wajar yang akan saya sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa cek-cek sendiri saham-saham apa yang dirasa cocok. Selanjutnya adalah rasio yang sering saya gunakan adalah GPM dan NPM, Gross Profit Margin dan Net Profit Margin. Gross Profit Margin itu nantinya akan menunjukkan bagaimana cakupan atau bagaimana dari bisnis perusahaan. Semakin tinggi gross profit margin-nya, artinya perusahaan tersebut bisa menguasai pasar atau menjadi market leader. Sedangkan NPM adalah net profit margin atau laba bersihnya. Kita bisa melihat GPM dari IPOL terus meningkat atau tren meningkat. Begitu juga dengan net profit margin-nya juga terus meningkat. Di sisi lain ada ROE dan DER. ROE-nya juga ada tren meningkat terutama jika melihat dari 2017 ke 2021. Dan kabar bahagianya adalah dari sisi hutangnya atau debt equity ratio-nya ada tren menurun. Selain itu juga DER-nya masih di bawah 100%, artinya masih sangat aman. Selanjutnya adalah sekilas keuangan dari IPOL. Yang bisa kita lihat yaitu adalah harga terakhir 162, share out atau saham yang beredar 6,4 miliar, market cap-nya 1 triliun. Dari sekilas keuangan ini, apa saja yang bisa kita lihat? Yang pertama adalah market cap, yaitu 1 triliun. Yang kedua adalah cash. Artinya ketika kita membeli IPOL semuanya di harga 1 triliun, kita langsung dapat uang cash sebesar 300 miliar. Artinya kita membeli langsung dapat cashback 300 miliar. Yang kedua adalah total aset dan hutang. Total asetnya adalah 4,2 triliun dan total hutangnya itu cuma sekitar 1,6. Artinya kita mendapat equity 2,6 triliun. Semakin murah karena harga beli kita otomatis cuma sekitar 700 miliar tapi mendapat 2,6 triliun. Bayangkan. Dan selain itu ada lagi yaitu revenue. Revenue di setahunkan IPOL itu di angka 3,3 triliun. Padahal tadi kita membeli di harga 700 miliar, tapi kita bisa mendapat sebuah perusahaan yang bisa mengenerate pendapatan per tahunnya 3,3 triliun. Dan jika kita lihat dari 2015 ke 2021 ada tren kenaikan. 2015 itu 2,8, sempat menurun 2,6, kemudian meningkat menjadi target di tahun ini sebenarnya 3,3 triliun. Untuk rasio yang lain tidak terlalu saya pertimbangkan. Selanjutnya adalah info laporan tahunan dan keuangan. Jika kita membaca laporan tahunan 2020 di IPOL, kita akan mengetahui berbagai informasi. Yang pertama adalah mempunyai pelanggan sebanyak 250 perusahaan multinasional. Ini adalah kabar yang menggembirakan karena artinya IPOL tidak bergantung kepada satu perusahaan. Yang kedua adalah pabriknya ada di Indonesia dan di China. Jadi IPOL sendiri itu berarti sudah benar-benar perusahaan yang multinasional. Karena selain di Indonesia juga ada di China.
Yang ketiga adalah pernah menjadi supplier di HMSP dan jarum yang dibuktikan dengan sertifikat. Teman-teman bisa melihat nanti di laporan tahunan bahwa IPOL berarti sebenarnya pernah menjadi supplier. Sayangnya ketika saya cari tahu di tahun-tahun ini itu tidak ditemukan, walaupun saya melihat di laporan tahunan HMSP juga. Mungkin sekarang nggak terlalu banyak sehingga tidak ditampilkan, karena biasanya yang ditampilkan di laporan tahunan itu yang di atas 10%. Yang keempat adalah pernah menjadi supplier salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia. Ini juga tidak disebutkan apa, tapi kalau misalnya kita melihat dari HMSP, kemungkinan adalah Philip Morris sebagai induk perusahaan dari HMSP. Yang kelima adalah menjadi supplier ICBP dengan persentase 18% dari total penjualan. Teman-teman pasti sudah tahu ICBP, yaitu perusahaan yang memproduksi Indomie. Dan ICBP adalah menjadi pelanggan atau menjadi customer dari IPOL. Sedikit banyak menjadi kabar bahagia karena otomatis penjualannya ya langsung ke ICBP. Yang berikutnya atau yang keenam adalah menerapkan industri 4.0 atau smart warehouse. Di laporan tahunan benar-benar dijelaskan secara spesifik. Bagi saya artinya adalah IPOL sudah siap menjadi perusahaan yang dalam proses operasionalnya berbasis digital. Untuk catatannya adalah hutang jangka pendeknya termasuk besar dibanding hutang jangka panjangnya. Walaupun memang kalau kita lihat di laporan tahunan ada di sekilas keuangan total hutang jangka pendeknya 1,3. Sebenarnya memang jika dibanding dengan asetnya itu aman. Bahkan dengan cashnya pun relatif aman karena hanya sepertiganya. Dan itu dibuktikan dengan DIR-nya yang cuma 63%. Yang kedua adalah NPM dan ROE-nya kecil. Ini mungkin bagi teman-teman yang mendambakan fundamental istimewa tidak akan berlaku IPOL ini. Karena NPM dan ROE-nya kecil. ROE biasanya disebut bahwa berapa modal kita, maka jika semakin sedikit maka artinya semakin lama kita akan balik modal. Tapi bagi saya sendiri nggak terlalu penting di sini karena memang ada basic perusahaan yang NPM dan ROE-nya kecil. Tapi selama itu masih tidak masalah, artinya perusahaan masih tetap berjalan ya tidak apa-apa. Catatan berikutnya adalah tidak rutin membagikan dividen. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin saya bisa tambahkan bahwa yang kelima menjadi supplier ICBP dan persentase 18% itu adalah dulu IPOL itu berada di bawah naungan grupnya Pak Salim. Tetapi di tahun 2000-an IPOL dijual ke perusahaan Singapura, dan saat ini saya telusuri antara hubungan dari perusahaan Singapura itu dengan Pak Salim belum menemukan. Tapi ini juga menjadi kabar baik. Mungkin bisa teman-teman tahu bahwa kenapa IPOL ini depannya Indo-Indo. Sebagai kesimpulan adalah menurut saya IPOL layak investasi dengan harga wajar Rp412 dan harga sekarang 162, artinya MOS-nya masih di kisaran 152 alias 1 pegar 1,5. Tapi bagi teman-teman jika ingin hanya mendapat 20% dengan harga pembelian 162, maka IPOL ini bisa dijual di harga 200. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ingin membaca lebih lanjut artikel tentang investasi saham, bisa klik di investory.id. Terima kasih.